Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita awali dulu dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih yang sudah join dan semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ibu langsung saja ke materi. Kita ada total ada 4 materi ya sebenarnya, tapi dikumpulkan dalam 3 materi besar ya. Oke. Nah, sudah muncul nak share screen-nya? Masih loading, Bu. Oh, masih loading. Oke. Ya, kita yang pertama adalah mengenai tajwid ya. Tajwidnya itu hukum bacaan wakaf ya. Kemarin hukum bacaan wakaf apa nak namanya? Artinya? Wakaf itu apa artinya? Berhenti. Iya, wakaf itu artinya bacaan berhenti ya. Nah, kalau Ibu kasih tanda kalimat kayak gini, wakaf lazim atau artinya harus berhenti. Tandanya huruf apa? Huruf hijaiyahnya? Mim. Jim. Mim, Mim. ya, tanda huruf hijaiyahnya adalah mim, ya. Oke, kalau Ibu kasih tanda seperti ini, lam alif, berarti namanya wakaf apa itu? La waqfu fi. La waqfu fi, atau yang artinya adalah tidak ada tempat berhenti atau bukan tempat berhenti. Lanjut, kalau Ibu kasih kalimat atau lafal jim, huruf jim, artinya apa nih Jaiz. lafal? Jaiz. Jaiz, ya. Apa itu wakaf jaiz? Boleh lanjut, boleh berhenti. Boleh lanjut, boleh berhenti, atau boleh bersambung ya. Lalu kalau Ibu kasih huruf to, Mutlak. berarti mutlak Harus ya. berhenti. Ingat to, mutlak ya. Apa itu wakaf mutlak? Harus berhenti. Harus berhenti ya. Dia sama dengan lazim, itu harus berhenti ya. Cuma jangan ketukar. Kalau lazim itu mim, kalau to itu mutlak ya. Lalu ada sod lam ya. Nah, ini namanya apa? Namanya apa? Ada yang ingat? Waslu Sakta ya, Bu. Waslu aula. waslu aula ya. Apa itu waslu aula? Wasol. Wasol artinya apa? Lawannya wakaf. Sarankan untuk lanjut ya, Bu. Sambung atau lanjut. Sarankan Good untuk lanjut. job ya. Lebih baik disambung. Jadi kalau ada tanda wakaf seperti ini di tengah ayat, maka baiknya disambung ya. Lalu ada qaf lam ya. Ini tanda wakaf apa? Waktu aula. Wakfu aula. Lawannya wasol aula. Artinya apa wakfu aula? Lebih baik Lebih baik berhenti. Lebih baik berhenti ya. Oke, lalu ada titik 3, 2. Muannako. Artinya mu'annako. Apa itu mu'annako? Berhenti di salah satu tanda. Berhenti di salah satu titik ya. Lalu ada selanjutnya yang terakhir. Oke, sakta. Apa itu sakta? Sakta itu berhenti Berhenti tanpa menghela nafas. Iya, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ini ya, jadi ada 8 tanda waktu yang sudah kita pelajari. Maaf, Bu, suara Ibu Bu, suaranya jadi kecil, Bu. Soalnya tidak terdengar. kayaknya kepencet sesuatu, Bu. Masih kecil, Bu. Kedengaran suara saya? Berdengung banget ya, Bu. Berdengung banget, Bu. Udah kedengaran suara saya? Udah, Bu. Dengeran, Bu. Ya, oke. Makasih Bu Rai. Fal mudabbiroti amro. Nah, ini ada tanda mim di atasnya. Namanya contoh bacaan wakaf apa ini sayang? Lazim. Wakaf lazim. Oke. Lanjut. Kalau nah, di surat ini Qul a'udzu birabbin nas ada
Lam alif namanya contoh wakof apa ini? Lazim. Hah? Awakufi. Lawakufi. Maka Mam. kalau karena ini di akhir ayat, kalaupun berhenti, kul a'udzu birabbin nas. Kalau mau lanjut karena ini bukan tanda untuk berhenti, boleh berarti kul a'udzu birabbin nasi malikin nas gitu ya. Jadi dilanjutkan. Oke, lalu ini ada contoh seperti ini. Namanya contoh bacaan wakaf apa ini? Waslu aula. Waslu aula ya. Jadi lebih baik dilanjut. Ini ada dua nih tanda wakafnya. Kalau yang ini La waqfu. la waqfufi. Oke, kita lanjut. Di surat Al-Ikhlas ayat 1 ya. Qul huwallahu ahad. Ada tanda jim. Namanya wakaf apa itu? Jaiz. Jaiz. Oke ya. Nah, yang selanjutnya kita belajar tentang hari kiamat. Hari kiamat itu artinya hari kebangkitan ya, kiam asal katanya koma, yakumu qiyamah. Nah, iman itu artinya percaya, tasdiqu bil qalb wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan ya, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, ini merupakan uruntut hadis yang digunakan untuk rukun iman ya. Berarti kalau ditanya rukun iman runtutnya seperti apa? Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua kepada malaikat, yang ketiga kepada kitab wa kutubihi, yang keempat kepada Rasul, yang kelima kepada hari akhir. Yang kita pelajari iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Dan yang keenam adalah tu'minu bi qadri khairihi wa syarrihi, ya, beriman kepada qada dan qadar, takdir yang baik ataupun yang buruk. Nah, kalau ada yang bertanya kapan hari kiamat itu, Allah mengatakan kul innama ilmuha inda rabbi, ya, bahwasannya kiamat itu waktunya yang menentukan dan yang tahu hanyalah Allah. Nah, ciri dari kiamat itu ada dua, ada kiamat sugro dan kubro. Kalau sugro artinya kiamat Kecil. kiamat apa, sayang? Kecil. Sedangkan kubro artinya kiamat Besar. yang besar, ya. Nah, kiamat kecil ditandai dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa itu artinya? Adanya kematian, ya. Setiap kita mendengar kematian, maka itu adalah ciri dari kiamat kecil. Nah, di sini ada tanda wakaf nih. Ini namanya wakaf apa ini? Waqfu Wakaf aula. Al-waqaf Waqfu aula, aula. ya. Waqfu aula. Al-waqfu aula. Oke, good. Nah, ini ciri dari kiamat sugro lainnya, kematian, bencana, fitnah, waktu cepat, wanita lebih banyak dari laki-laki. Nah, yang selanjutnya adalah kiamat kubro, ya. Kiamat kubro dikatakan akan mengalami 10 tanda. Apa saja? Kalau di sini dukhon, yaitu munculnya kabut, ya. Partakib yaumata tis sama ubidukhonim mubin, ya. Jadi kalau ada ayat bidukhonin mubin itu artinya munculnya dukhon. Apa itu dukhon? Dukhon itu artinya kabut, ya. Lalu yang kedua keluarnya Dajjal atau yang disebut dengan Al-Masih Al-Kadzab. Apa itu Al-Masih? Al-Masih itu artinya orang yang senantiasa melakukan petualangan atau berjalan. Al-Kadzab untuk menyebarkan kebohongan. Maka ketika Dajjal keluar, semeraut dunia dan seluruhnya senantiasa berbuat dosa, ya, karena terkena fitnah Dajjal. Oke, ya, disebut dengan Al-Kadzab. Sahabat Nabi yang pernah bertemu dengan Dajjal namanya Tamim bin Aus. Ya, di sini dijelaskan bagaimana ciri Dajjal. Ciri Dajjal itu adalah sang buta sebelah matanya dan yang pendusta besar, ya. Lalu selanjutnya adalah munculnya dabbah. Di surat An-Naml dikatakan wa idza waqa'al qaulu 'alaihim akhrajna lahum dabbatam minal ard. Ya, jadi kalau ada ayat dabbatam minal ard itu namanya keluarnya dabbah. Apa itu dabbah? Yaitu makhluk yang dari perut bumi yang mengatakan kepada manusia bahwasan yang tidak yakin kepada ayat-ayat Allah, ya. Jadi bentuknya unik, berbeda dengan bentuk hewan yang saat ini kita jumpai, ya. Lalu terbitnya matahari dari barat, munculnya Isa Al-Masih, ya. Dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj.
Ya'juj dan Ma'juj ini siapa? Ya'juj dan Ma'juj adalah sekelompok kaum yang seluruhnya kafir, ya. Tidak ada satupun dari kelompok Ya'juj Ma'juj yang percaya atau beriman kepada Allah. Dulu pada masa Raja Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj ini dipenjara di sebuah tempat, ya, yang dengan izin Allah sampai saat ini belum bisa keluar dari tempat tersebut, ya. Nah, kalau ada ayat hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Nah, ini berarti bahwasannya akan muncul yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya dari mana? Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, gitu ya. Apakah itu pegunungan ataukah itu sebuah pulau yang sangat tinggi? Wallahu a'lam bishawab, ya. Dan munculnya khosfun. Khosfun itu apa? 3 longsor, ya. Di timur, di barat, dan di jazirah Arab, ya. Lalu akan muncul diakhiri dengan munculnya api di Yaman. Berapa lama proses terjadinya kiamat? Nah, karena 50.000 tahun. miqdaruhu khamsina alfasanah, ya, kata Allah dalam surat Ma'arij bahwasannya terjadinya adalah 50.000 tahun. Nah, nanti pada tahapan yang pertama manusia ada di alam ruh, setelah di alam ruh manusia ada di alam kandungan, setelah di alam kandungan manusia akan berada di alam barzah. Alam barzah itu alam penantian. Setelah penantian, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, maka manusia akan hancur seluruh dunia beserta isinya, lalu kemudian manusia akan dibangkitkan. Maka yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, ya, hari kebangkitan. Lalu tahapan yang kedua adalah Yaumul Mahsyar. Manusia dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar, ya. Terus akan diperhitungkan yang disebut dengan Yaumul Hisab. Lalu manusia akan ditimbang, yaitu Yaumul Mizan. Jangan ketuker, ya. Lalu akan melewati sebuah jembatan yang disebut dengan Syirat, ya. Jembatan ini terbentang antara Mubadalah, yaitu bumi yang baru yang Allah ciptakan, dengan di ujungnya adalah surga. Nah, manusia akan berjalan di antara dua tepi tersebut, ya. Lalu neraka. Neraka adalah tempat buat siapa? Buat manusia-manusia yang tidak beriman. Karena kata Allah dikatakan di surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaro. Ya, bahan bakarnya neraka itu adalah batu dan juga manusia. Dan manusia yang memiliki amal perbuatan yang baik, yang banyak, maka akan bertempatnya adalah di surga, ya. Oke. Dan manusia ketika sudah ada di akhirat tentu akan berhak mendapatkan yang namanya syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat adalah kebaikan atau pertolongan yang Allah berikan kepada siapapun, baik yang melakukan dosa besar maupun dosa kecil. Maka kalau kamu selama di dunia itu ya, sering membaca Quran, maka Quran pun akan bisa menjadi syafaat buat kamu, ya. Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, ya. Jadi baca Quran kelak di hari akhir akan menjadi syafaat atau penolong kalian. Nah, ini ya perjalanannya, jangan ketuker, ya. Hari kebangkitan yaitu Yaumul Ba'ats, padang mahsyar hari dikumpulkannya manusia, hisab dihitung, mizan ditimbang, ya. Nah, terus ini perilaku positifnya kamu bisa baca nanti di slide yang sudah ada di LMS, ya. Lalu hukum mencari ilmu. Nah, ini materi kita yang ketiga. Hukum mencari ilmu itu adalah wajib sesuai dengan hadis Nabi, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, ya. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan keutamaan yang orang yang berilmu dalam surat Al-Mujadilah dikatakan yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan mengangkat derajat siapa saja yang diangkat derajatnya? Orang yang beriman, orang yang berilmu dan yang mengamalkan ilmunya. Maka iman, ilmu, amal yang jadi moto Life School itu ada dari surat Al-Mujadilah ayat 11 ini. Ya, dan keutamaan orang yang berilmu itu akan Allah mudahkan jalannya menuju surga, ya. Dan ini perilaku orang yang semangat dalam menuntut ilmu, ya. Nah, cendekiawan itu siapa? Cendekiawan itu adalah orang yang memiliki meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk memahami sesuatu secara keseluruhan, dan mereka
mempunyai karya atau ilmu yang sampai saat ini berlaku ya. Ada Ibnu Sina, ilmu kedokteran, ada Al-Khwarizmi, matematika, Ibnu An-Nafis, sirkulasi jantung ya, nafas gitu ya. Ingat ya, jantung tuh. Ada Jabir Ibnu Hayyan, itu ahli kimia, fisika ya. Ada Ibnu Khaldun, sosiolog, Az-Zahrawi yaitu bedah modern. Dan yang terakhir adalah tentang kurban yang kita pelajari pertama sesungguhnya ya di semester. Kurban itu berbeda dengan akikah. Kalau kurban itu dilaksanakannya pada tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan 13, yaitu hari tasyrik 11, 12, dan 13. Sedangkan kalau kurban dilaksanakannya, kalau akikah dilaksanakannya pada hari ke-7 kelahiran bayi. Dan syarat hewan kurban sama dengan hewan akikah, yaitu tidak boleh cacat. Ya. Dan hewan kurban yang bisa dipotong untuk 7 orang adalah sapi, kerbau, unta. Kalau kambing, domba itu hanya untuk 1 orang. Dan dalil kurban itu ada di surat Al-Kautsar ya. Inna a'taina kal kausar. Di ayat ini dikatakan bahwasannya kurban itu adalah tanda syukur karena memiliki nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, yang berlimpah. Perintahnya ada di mana di ayat kedua? Fasholli li rabbika wanhar. Sedangkan kalau akikah itu adalah perintah karena bersyukur sebagai penebus ya atas kelahiran bayi. Kalau bayinya laki-laki berarti kambing atau dombanya 2. Kalau bayinya perempuan itu cukup 1. Kalau kembar berlaku kelipatan. Kalau kembarnya laki-laki dan perempuan maka 2 ditambah 1 yaitu 3 ekor. Jadi kalau kurban itu bisa hewan kerbau, domba, kambing, sapi, unta, tapi kalau akikah hanya kambing atau domba ya. Terus kalau perintah kurban yang diterima oleh Nabi Ibrahim di surat As-Saffat ini adalah qad sadaqtar ru'ya, yaitu melalui mimpi ya. Dan ini ketentuan hewan kurbannya. Unta itu harus 5 tahun, kambing 2 tahun, sapi 2 tahun, domba atau biri-biri 1 tahun atau boleh 6 bulan atau yang disebut dengan jazaah ya. Kalau berganti gigi namanya musinah. Dan syaratnya tidak boleh cacat ya, sama seperti hewan akikah. Nah, ini ketentuannya ya. Ketentuan lainnya untuk kambing 1 orang keluarga, 1 orang saja, sedangkan sapi, kerbau, unta boleh untuk 7 orang ya. Ini waktu penyembelihannya maksimal 13 Zulhijjah ya, sebelum terbenam matahari. Nah, pembagian kurban bedanya dengan akikah adalah kalau akikah dibagikannya sudah dalam kondisi matang, sedangkan daging kurban harus dalam kondisi mentah ya. Ini hikmah pelaksanaannya ya, taqarrub ilallah untuk kurban dan empati ya, berempati karena orang lain jadi bisa menikmati daging. Kalau akikah hikmahnya adalah sebagai penebus ya, ketaatan orang tua terhadap perintah Allah. Akikah kapan dilaksanakannya? Akikah dilaksanakannya kalau di hadis itu tudabbahu anhu yaumas sabi'ah, pada hari ke-7 kelahiran. Nah, pada hari ke-7 kelahiran ini di hadis ini dikatakan bahwasannya selain akikah yaitu menyembelih kambing juga wayukhlaqu ra'suhu. Wayukhlaqu ra'suhu itu apa? Dipotong rambut anaknya. Dan ulama mengatakan bahwasannya ketika sudah dipotong rambut anaknya itu lalu rambutnya ditimbang, dihargai seharga emas atau perak. Ya, lalu yang terakhir adalah kesunahannya wayusamma, yaitu diberi nama. Gitu ya. Nah, hukum akikah atau kurban sama, yaitu sunnah mu'akkad. Apa itu sunnah mu'akkad? Yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Hanya bedanya kalau kurban rasa syukur karena nikmat yang banyak, kalau akikah rasa syukur karena kelahiran anak. Ya. Jadi untuk bayi laki-laki 2 ekor, bayi perempuan 1 ekor. Ya. Hikmahnya untuk taqarrub juga dan membebaskan diri dari ketergadaian ya, dan bisa anak tersebut nanti bisa menjadi syafaat atau penolong orang tuanya di hari akhir. Dan hikmah yang berikutnya adalah memperkuat tali silaturahim. Oh ya, bedanya lagi kalau kurban itu dibagikannya dalam kondisi mentah, sedangkan akikah dibagikan dalam kondisi matang ya. Good. Nah, ini penyembelihan ya. Penyembelihannya itu apa? Penyembelihan memutus jalan makan dan minum, pernafasan, urat nadi dan leher binatang ya dengan alat yang tajam yaitu pisau, pedang,
nggak boleh berupa gigi ya, apalagi menggunakan kayu itu nggak boleh ya. Terus ketentuan penyembelihan itu harus orang yang muslim tentunya ya dan berakal. Dan masih hewannya hidup tentunya, bukan hewan yang sudah mati. Karena kalau hewan yang sudah mati itu haram untuk dimakan ya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah. Ya, hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal hinzir. Diharamkan bagi kamu untuk menyembelih untuk memakan bangkai ya, nggak boleh. Darah itu juga nggak boleh dimakan ya. Nah, tata cara penyembelihannya tentunya disiapkan dulu ya, ada 2 tata cara ya, tradisional dan juga secara mekanik ya. Dan posisi hewannya diharapkan menghadap kiblat dan bagian sebelah kirinya berada di bagian bawah. Kenapa? Untuk mempermudah hewan tersebut mati gitu ya. Jadi tidak membuat hewan tersebut sulit matinya gitu ya. Jadi biar cepat harus di sisi sebelah kiri ya. Dan manfaatnya daging yang disembelih akan halal untuk dikonsumsi tentunya dan bergizi ya, bergizi dan bernilai tinggi. Nah, ini Ibu stop dulu. Ibu sudah siapkan juga latihan untuk kamu ya. Ada di LMS, Ibu sudah buka nih tadi di jam 2.15 kalau nggak salah. Ini ada latihan SHBS 1, kamu bisa attempt 3 kali ya, silakan. Kalau yang UH tidak akan terbuka walaupun terbuka ya, karena sudah disetting jam. Ini latihan SHBS-nya, kamu boleh dibuka, sekarang boleh sambil dibuka. Nah, di sini ada, kalau Ibu pakainya preview ya, karena Ibu sudah mengerjakan nih. Nah, ini kamu bisa choose ya, boleh pilih. Toh itu tanda wakaf apa, nanti kamu pilih gitu ya. Nah, ini ada pilihannya di sini. Kalau nanti salah, nilainya pasti skornya bukan 100 ya. Dan di nomor 2-nya juga Ibu sudah false and true. Ya, ini ada 10 soal, boleh silakan dilatihan. Soalnya itu variasi ya. Ada betul atau salah, ada mencocokkan, ada berbentuk cerita seperti ini. Kamu drag ya, ini namanya di drag. Di antara hikmah menuntut ilmu adalah kamu cari di sini yang mana yang merupakan hikmah menuntut ilmu ya. Tadi udah disampaikan, ada hadisnya juga, di catatan juga sudah ada, di LMS juga sudah ada ya materinya. Kamu nanti masuk course-nya ke course assessment ya. Lalu di situ nanti ada latihan SHBS 1. Oke, Dajjal itu apa? Nah, tanda kiamat kubro, Dajjal itu apa? Kamu bisa cari di sini ya. Oke, ada 10 soal tapi beranak pinak ya. Jadi intinya banyak soalnya. Dan kamu bisa masuk juga ke kisi-kisi dan ringkasan materi. Ibu sudah upload ya di LMS. Nih, kisi-kisi dan ringkasan materi. Terhubung ke... Kenapa sayang Maruta? Nih ya, terhubung ke Enggak Bu, kepencet Bu. blogspot saya ya. Kenapa Maruta? Kepencet Bu, maaf. Oh, oke. Ini ya ada di sini kisi-kisi dan ringkasan materinya. Silakan nanti masuk ke sini ya, ke LMS. Lalu nanti terhubung ke blog saya, kisi-kisinya sudah ada. Nanti kamu bisa pelajari dari kisi-kisi dan juga sudah ada ringkasan materinya. Ya. Yang tadi saya sampaikan itu adalah kumpulan dari materi yang sudah saya berikan juga dan sudah bisa kamu dapatkan di LMS ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Yang ulangan susulan besok sepulang sekolah ya, setelah SHBS ya. Ini ya, sudah lengkap Ibu cantumkan juga di sini ya. Ringkasan materinya beserta dengan ayat-ayatnya, contoh-contohnya lengkap ya. Oke. Ada pertanyaan kena sampai di sini? Kita sudah tinggal 4 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum paham gitu, boleh. Kalau sudah, alhamdulillah, berarti semoga 100 ya, rata-ratanya paling enggak ya 85 lah ya. Amin. Amin. Iya. Oke, enggak ada ya yang mau bertanya, nanti boleh kamu kerjakan langsung di LMS ya setelah ini atau sekarang juga boleh. Nanti di situ akan ada preview kamu boleh 3 kali attempt ya, tidak Ibu preview tapi kamu bisa belajar dari kesalahan ketika mengerjakan yang pertama. Bu, Oke, kurang lebih berarti UH gitu nggak dibuka ya Bu? enggak, karena masih banyak yang belum susulan ya.
Insya Allah sama kok yang Ibu buat soalnya dengan yang sudah diuhakan. Ya, dibuka juga latihan di buku pemerintahnya ya, soal-soalnya. Itu juga soal-soalnya bagus buat latihan kalian. Dan nggak ada pertanyaan? Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, soalnya bisa di-review nggak, Bu? Oh, bisa. Nanti setelah kamu mengerjakan baru Ibu buka reviewnya, ya. Oke, yang penting dikerjakan dulu 3 kali attempt ya. Nanti kalau kamu dapat 100 pasti udah muncul reviewnya, ya. Oke, sudah. Iya, sama-sama Keira. Ya, kita akhiri saja ya pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.